kali ini adalah MCU atau Marvel Cinematic Universe. Gue akan sedikit bernostalgia nih dengan urutan film-film Marvel berdasarkan timeline. Yang pertama adalah Captain America The First Avengers. Di film ini menceritakan tentang Captain America yang diperankan oleh Chris Evans. Dan menurut gue ini merupakan debut pertamanya untuk Chris Evans untuk memainkan Captain America. Di film Captain America ini memunculkan Project Rebirth dan nama pasukan Hydra. Selain itu juga menampilkan pertama kalinya Red Skull, yaitu musuh Captain America. Nah, yang kedua ada Captain Marvel. Ya, kalian udah tau lah kalau Captain Marvel ini seperti apa ceritanya. Di sini gue nggak akan berlama-lama karena kalian sebagian udah pasti nonton kan. Intinya di Captain Marvel ini menceritakan shield yang menumpukan terserak dari Skull. Yang ketiga ada Iron Man. Di sini Iron Man diperankan oleh Robert Downey Jr. Tentunya si ganteng ya, si bapak-bapak yang kayak gitu. Dan di sini juga menceritakan seorang miliarder yaitu Tony Stark membuat Iron Man. Tony Stark dan rekannya yang mencoba melakukan uji coba di Afghanistan dengan sebuah senjata buatan Stark Industries. Howard Stark itu juga adalah salah satu yang membentuk Project Rebirth. Yang keempat ada Incredible Hulk. Di awal cerita kita udah diperlihatkan bagaimana seorang ilmuwan yaitu Bruce Banner mati-matian mencari penyembuhan dan radiasi gamma ke dalam tubuhnya. Meskipun ini belum termasuk MCU ya, apa udah? Gua nggak tahu sih. Kalian kolom komen ya. Yang kelima ada Iron Man 2. Di sini kita udah memperlihatkan Tony Stark dan War Machine itu udah kayak rekan sahabat banget sih. Dan di sini juga menceritakan Tony Stark ini membuka identitasnya kepada seluruh dunia kalau dia adalah Iron Man. Dan karena hal itu banyak banget nih yang musuh-musuh pengen ngambil senjatanya dari Stark Industries. Dan yang keenam ada Thor. Di sini bisa dibilang Thor termasuk film pertama MCU fase pertama yang paling penting. Dimana di sini bercerita tentang kehidupan Asgard yaitu dewa-dewa gitu. Dan di sini juga Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth itu merupakan dewa yang arogan, yaitu dewa petir sih, yang kemudian dibuang ayahnya ke bumi. Dan kemudian Thor di sini bertemu dengan Jane Foster atau yang diperankan oleh Natalie Portman yang mengubah kehidupannya Thor nih. Dimana juga ia harus bersiap untuk melawan adiknya yaitu Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston. Yang dimana Loki ini itu merupakan ancaman terbesar di dunia. Dan yang ketujuh yaitu Avengers. Ini yaitu pertama kalinya para superhero ngumpul di suatu film. Dan ini merupakan yang kayak hype MCU terbesar nih menurut gua. Di sini menceritakan juga intinya Loki menggunakan Tesseract untuk membuka portal untuk para Chitauri yang diutus Thanos. Yang kedelapan adalah Thor Dark World atau yang Thor kedua nih. Di sini tuh munculnya yang penting nih yaitu AET, yaitu salah satu Infinity Stone yang disimpan sama kolektor. Yang kesembilan ada Captain America The Winter Soldier. Di sini tuh munculnya Falcon dan Bucky Barnes atau Winter Soldier. Dan di sini juga Hydra berusaha menggunakan kekuatan Loki's Scepter. Yang 10 ada Guardian of Galaxy Volume 1. Ini nih kayak satu universe dengan Marvel tapi udah beda planet, tapi tetap satu Marvel gitu loh. Ada Star-Lord, ada Groot, terus ada Dave Bautista. Dan di sini tuh intinya munculnya Ronan mengejar orbs dan salah satunya juga di sini ada Infinity Stone yang akhirnya diberikan ke Ronan Corps. Tapi di sini tuh juga ada yang adegan sedih di mana si Ronannya mati di Guardian of Galaxy pertama. Guardian Galaxy Volume 2. Di sini Yondu mati dan kemungkinan munculnya entitas baru. Terus ada Avengers Age of Ultron. Ini terjadi di MCU tahun 2015 di mana S.H.I.E.L.D. akhirnya memiliki markas baru setelah kejadian itu yang urgent. Namun dalam film ini mengangkat salah satu tema Infinity Stone yang bernama Man Stone dan Set in Motion dari lahirnya dari Vision. Muncul juga ada permasalahan visi dan misi antara Captain America dan Iron Man. Captain America ini nggak setuju apabila gerakan Avengers dibatasi dengan aturan-aturan. Dan sedangkan kalau misalnya Iron Man tuh setuju. Di sini juga memperkenalkan Spider-Man dan Black Panther yang akan terlibat ke dalam Avengers. Nah, kalau termasuk tim yang mana nih? Iron Man apa Captain America kalau yang di sini? Dan di sisi lain ada Doctor Strange juga yang menceritakan tentang kehidupannya Doctor Strange yang mengalami kecelakaan dan itu hampir seluruh tubuhnya itu yang kayak agak lumpuh gitu. Dan di sini Doctor Strange ini tuh nama aslinya kan Dr. Stephen. Dia akhirnya tuh ke daerah Tibet-Tibet gitu deh. Dan di mana dia itu menjadi belajar Art of Magic dan bertemu dengan salah satu Infinity Stone yang bernama Time Stone. Di tahun 2017 ada Thor Ragnarok. Di sini Thor melawan Hulk sebagai gladiator di planet Sakar. Ya lo tahu kan kayak waktu itu hype banget antara Thor dan Hulk, banyak banget meme-memenya. Dan yang terakhir adalah Avengers Infinity War. Di situ juga munculnya Stormbreaker yaitu senjata baru Thor untuk mengalahkan Thanos. Sebelumnya itu Thanos berhasil mendapatkan seluruh Infinity Stone dan Thanos menghilangkan setengah populasi alam di dunia. Jadi tuh kayak semacam tujuannya dia tuh katanya kalau misalnya setengah alam di populasi dunia itu menurut dia tuh baik banget dan akan memunculkan dunia baru.
Gimana, lo udah siap belum untuk nonton Avengers Endgame? Dan film MCU mana nih yang menjadi favorit lo? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar bawah ya guys. Dan kalau mau tahu tentang artikel-artikel MCU lebih detail dan lebih dalam, lo bisa banget nih ke website kita kincir.com. Jangan lupa ya, kesana, diklik. Dan gue ya sih cabut, bye.